Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Falashifa dengan NIM A112023151666 dari kelas A1144 UG1. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah PBO atau pemrograman berorientasi objek, yaitu membuat aplikasi password manager atau store password. Ini saya akan menjalankan program terlebih dahulu. Saat menjalankan programnya, otomatis akan masuk ke halaman login. Namun apabila pengguna belum memiliki akun, maka bisa register terlebih dahulu. Kita coba register. Dan password. Saat kita klik register, jika register berhasil, maka akan memunculkan notifikasi register berhasil, silakan login. Dan akan masuk ke halaman login. Lalu kita masuk ke halaman, kita masukkan password yang sudah kita buat tadi, username. Lalu login. Ini adalah halaman main view. Di sini terdapat preview, lalu search bar, lalu ada button taksi. Kita akan memulai untuk add folder. Sini saya akan membuat folder kantor. Oke. Dan kita akan membuat add password. Sebelum add password, kita memilih foldernya terlebih dahulu. Lalu memasukkan nama akun. Lalu username. Nama akun. Lalu password. Password ini minimal adalah 8 karakter. Kita coba apabila memasukkan password kurang dari 8 karakter. Maka akan memunculkan peringatan, yaitu silakan periksa kembali inputan Anda. Oke, lalu kita masukkan 8 karakter password minimal. Dan untuk username, ini minimal 4 huruf. Misal saya akan tulisnya 3 digit, maka akan menampilkan notifikasi error, yaitu silakan periksa kembali inputan Anda, dan pada kolom username akan muncul tanda merah. Oke, mari kita coba. Lalu ini adalah ada button button mata untuk bisa hide and show password. Lalu kita save, maka berhasil disimpan, akan langsung tersimpan di review. Lalu kita lihat di mode edit, kita lihat di password. Saat mode view, maka akan menampilkan seperti ini, yaitu tidak bisa untuk edit. Lalu saat mode edit, kita bisa mengeditnya. Lalu di sini ada additional info. Kita tambahkan. Kita bisa masukkan misal pin atau apa. Lalu save, maka data akan tersimpan. Lalu untuk edit password, edit profile, kita hanya bisa mengedit nama lengkap, password baru, dan konfirmasi password. Untuk username tidak bisa diedit. Kita coba editnya. Kita yang semula adalah passwordnya adalah admin 123, kita akan mengubahnya menjadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Lalu simpan, maka profil berhasil disimpan. Untuk ini adalah search bar untuk mencari password. Jadi kan passwordnya mencari nama password, username password. Lalu akan muncul. Lalu untuk fungsi logout akan mengembalikan ke halaman login. Pada register,
Username juga memiliki minimal karakter yaitu 4 dan password minimal 8. Kita akan mencobanya. Misal ada 3 password saja, maka akan memunculkan notifikasi yaitu password minimal 8 karakter dan konfirmasi harus cocok. Lalu apabila kita mengubahnya menjadi 8 karakter dan ini menjadi 2 karena username minimal 4 karakter, maka akan memunculkan notifikasi username minimal 4 karakter. Nah, seperti itu untuk demonstrasi aplikasi store password. Kemudian saya akan melanjutkan untuk menjelaskan kodenya. Pertama yaitu pada project ini terdapat 5 folder, yaitu ada DAOs, models, utils, view models, dan view. Pada DAOs kita ada file additional info DAOs, folder DAO, password DAO, dan user DAO. Additional info DAO yaitu untuk menangani operasi database terkait table additional yang menyimpan informasi tambahan pada setiap entry password. Di sini untuk mengambil informasi tambahan berdasarkan ID password. Parameter password ID dari entry password diutamakan. Ini diutamakan. Lalu masukkan ID password sebagai parameter, lalu eksekusi query. Jika nilai adalah password, lakukan dekripsi sebelum ditampilkan. Tampilkan ke list hasil. Lalu menyisipkan informasi tambahan ke dalam database. Enkripsi nilai jika informasi merupakan password. Jadi kalau password nanti dienkripsi. Kemudian menghapus semua informasi tambahan yang terkait dengan sebuah password ID. Selanjutnya adalah folder DAO. Folder DAO ini bertanggung jawab untuk mengelola operasi database terkait entitas folder seperti mengambil, menyimpan, dan mencari data folder. Untuk mengambil semua folder yang dimiliki oleh user berdasarkan user ID. Ini untuk set parameter user ID. Ini untuk eksekusi query. Lalu tambahkan setiap baris hasil ke dalam list sebagai objek folder. Lalu menambahkan folder baru dalam database. Ini untuk menambahkan folder baru dalam database. Ini untuk mengambil daftar nama folder berdasarkan user ID. Lalu ini untuk menambahkan berdasarkan nama dan user ID. Ini fungsi untuk mengambil nama folder berdasarkan ID folder. Kemudian adalah password DAO. Password DAO ini digunakan untuk menangani operasi database yang berkaitan dengan menyimpan password. Ini untuk menyimpan password baru ke dalam database. Entry ini yaitu objek password entry yang ingin disimpan. Returnnya yaitu jika true jika menyimpan berhasil, false jika gagal. Ini untuk mengambil semua password berdasarkan folder dan user ID. Bangun objek password entry dari hasil query. Lalu ini adalah fungsi untuk menghapus entry password berdasarkan ID. Lalu update password entry untuk memperbarui data password yang sudah ada di database. Ini adalah fungsi untuk mencari entry password berdasarkan ID. Lalu ini mengambil ID terakhir yang berhasil dimasukkan ke database. Selanjutnya adalah user DAO. User DAO ini untuk menangani operasi baris data terkait pengguna atau user. Ini untuk mencari pengguna berdasarkan username yang dicari. Username adalah merupakan username yang dicari, parameter username. Lalu buat objek user dari hasil query, yaitu ada ID, username, password, hash, dan full name. Lalu ini untuk mengecek apakah username sudah digunakan, dan ini fungsi insert untuk menambahkan pengguna baru ke database. Lalu fungsi update untuk memperbarui informasi pengguna di database, dan selanjutnya adalah folder models. Folder models yang pertama adalah additional info yang berada di folder models. Model additional info ini yaitu model untuk menyimpan informasi tambahan pada entry password seperti email, pemulihan, nomor telepon, catatan rahasia, dan sebagainya. ID untuk informasi tambahan, password untuk ID password utama yang terkait, key kunci atau label informasi misalnya recovery email, dan value adalah nilai informasi bisa teks biasa atau terenkripsi. Lalu ini merupakan konstruktur lengkap. Ini adalah getter, mulai dari getter ID info, getter ID password, getter ID nama, getter ID nilai. Lalu ini getter untuk value adalah password, getter untuk status apakah value adalah password. Lalu ini adalah setter untuk kunci atau key, ini setter untuk nilai atau value, dan ini adalah setter untuk password untuk status password. Selanjutnya adalah folder. Pada model folder ini, kelas model yaitu untuk merepresentasikan folder penyimpanan password untuk setiap penggunaan.
Ini konstruktor lengkapnya dengan ID. Konstruktor tanpa ID biasanya digunakan sebelum memasukkan ke database. Terdapat getter untuk ID folder dan nama folder, dan getter untuk ID pemilik folder. Untuk setter untuk ID folder digunakan setelah berhasil disimpan ke database dan mendapatkan ID. Selanjutnya adalah model untuk key value pair. Yaitu model untuk menyimpan pasangan key value yang bisa digunakan sebagai informasi tambahan pada password entry, misalnya recovery email, nomor telepon, token rahasia, dan lain-lain. Password ini juga bisa ditandai sebagai password dalam boolean. Ini properti nama key, ini properti untuk nilai dari key tersebut. Private nilai boolean property is password sama dengan new simple boolean property false, menandakan apakah nilai ini merupakan data sensitif atau perlu dienkripsi atau tidak. Lalu ini untuk konstruktor tanpa penanda is password, defaultnya false. Konstruktor lengkap dengan flag, apakah value ini sebuah password. Lalu ini getter property untuk binding ke table view atau form. Ini getter nilai aktual, ini setter untuk nilai property. Kemudian adalah password entry. Password entry, model password entry yaitu model yang merepresentasikan satu entry password yang disimpan oleh user, berisi informasi akun, username, password terenkripsi, dan data lainnya. Terdapat ID unik untuk password entry, digunakan di database, nama akun, misalnya Gmail, password, Facebook, atau lainnya, username dari akun terkait, password yang sudah dienkripsi menggunakan AES, key yang digunakan untuk enkripsi dalam base 64. Score, yaitu skor kekuatan password seperti tinggi sama dengan lebih kuat. Kategori ini seperti kategori password seperti web, email, game, dan lain-lain. Lalu user ID, yaitu ID user yang memiliki password ini. Folder ID, yaitu ID folder yang tempat password disimpan. URL, yaitu URL terkait akun jika ada. Lalu notes, yaitu catatan tambahan jika misalnya hint atau informasi recovery. Ini merupakan fungsi untuk konstruktor lengkap, biasanya digunakan saat mengambil data dari database. Password entry ini merupakan konstruktor lengkap, konstruktor tanpa ID, biasanya digunakan saat membuat entry baru. Selanjutnya, ini merupakan konstruktor default jika nilai diinisialisasi dengan nilai default. Ini getternya ada ID, nama, username, encrypted password, encryption key, score, kategori, user ID, folder ID, URL, notes. Lalu setter, yaitu ada seperti getter tadi. Lalu user, model user. Class user merepresentasikan data pengguna dalam sistem. Lalu ini merupakan konstruktor lengkap untuk menginisialisasi semua atribut termasuk ID. Lalu ini untuk setter, yaitu untuk mengambil nilai ID, username, password, hash, dan nama lengkap. Ini setter untuk mengubah nilai ID, username, password, hash, dan nama lengkap. Selanjutnya pada folder utils ada AES util. Ini merupakan simulasi enkripsi, ganti dengan implementasi AES asli jika belum ada. Lalu database, yaitu untuk mengatur koneksi dari database SQLite dan secara otomatis membuat semua tabel saat koneksi pertama, yaitu atau initial schema setup buat tabel jika belum ada dengan kode seperti ini. Lalu hash util, yaitu kelas utilitas untuk melakukan hashing menggunakan algoritma SHA-256, menghash password menggunakan algoritma SHA-6 dan mengembalikannya dalam bentuk heksadesimal. Ini password. Parameter password yaitu password asli yang ingin dihash. Ini message diges yaitu inisial dalam objek message diges dengan algoritma SHA-256. Lakukan hashing terhadap password yang sudah dikonversi ke byte array UTF-8. Lalu untuk konfirmasi hasil hashing, byte array menjadi string dalam format heksadesimal. Lalu lempar runtime exception jika algoritma tidak ditemukan. Seharusnya tidak terjadi pada HSA26. Lalu untuk security util. Security util yaitu kelas utilitas untuk keamanan yang menyediakan fungsi hashing dan enkripsi atau dekripsi AES, yaitu untuk menghasilkan hash SHA-256 dari string input digunakan untuk menyimpan password user. Input ini merupakan parameter teks yang akan dihash. Returnnya hasil hash dalam bentuk format heksadesimal. Ini digunakan untuk menghasilkan key AES 128 bit dalam format base64 digunakan untuk mengenkripsi password. Returnnya yaitu kunci enkripsi AES dalam format base64. Selanjutnya adalah Session Manager. Session Manager ini bertanggung jawab untuk menyimpan data user yang sedang login menggunakan pola singleton agar hanya ada satu instance selama aplikasi berjalan, instance tunggal atau singleton. Private Static Session Manager Instance atau singleton. Lalu private user current user yaitu menyimpan user yang sedang login.
konstruktur private untuk mencegah pembuat instan dari luar kelas. Selanjutnya ini untuk mengembalikan instan tunggal session manager. Jika belum ada, akan dibuat terlebih dahulu. Ini get current user untuk mengembalikan user yang sedang login saat ini. Set current user yaitu menetapkan user yang sedang login. Clear session untuk menghapus session user saat ini atau logout. Selanjutnya adalah view models. View models untuk login view models. View models ini untuk halaman login, bertanggung jawab untuk menangani logika validasi login dan autentikasi user. Ini untuk objek DAO untuk akses data pengguna dari database. Public boolean if field empty yaitu mengecek apakah field username atau password kosong. Lalu public user find user by username yaitu mencari user berdasarkan username dari database. Lalu public boolean is password current yaitu memverifikasi apakah password input cocok dengan hash password di database. Hash password yang dimasukkan lalu dibandingkan dengan hash yang disimpan di database. Selanjutnya adalah main view model. Main view model ini untuk main view yang bertanggung jawab untuk membangun struktur tree view berdasarkan data folder dan password user. Ini untuk akses data folder dan password dari database. Lalu untuk membangun tree view folder dan password milik user dengan menggunakan ini dengan field tree view. Parameternya user ID dan filter, yaitu user ID yaitu ID pengguna yang sedang login dan filter merupakan keyboard pencarian. Bisa no. Lalu password form view. Password form view ini untuk form tambahan atau edit form. Untuk form tambah password atau edit password, bertugas menangani validasi input, penyimpanan password dan informasi tambahan. Public boolean is account name valid yaitu validasi bahwa nama akun tidak kosong. Lalu public boolean is username valid yaitu validasi nama username minimal 4 karakter. Lalu public boolean is password valid yaitu validasi bahwa password dan konfirmasi cocok serta minimal 8 karakter. Selanjutnya password boolean is kategori valid yaitu validasi bahwa kategori tidak kosong. Lalu public boolean is folder valid yaitu validasi bahwa folder tidak kosong. Public integer calculate password strength yaitu hitung kekuatan password secara sederhana berdasarkan panjang karakter. Ini save password yaitu simpan atau update data dan informasi tambahan ke database. Terdapat parameter entry, plain password, additional info list. Entry yaitu data password, plain password yaitu password asli, dan additional info list adalah list key value tambahan. Ini untuk enkripsi password, ini untuk set data ke entry. Ini jika entry baru maka insert, jika update data lama gunakan ini. Simpan ulang, ini fungsi untuk simpan ulang informasi tambahan. Hapus yang lama, ini kode untuk hapus yang lama. Lalu register view model yaitu view model untuk menangani logika bisnis dari form registrasi pengguna, bertugas untuk memvalidasi input dan menghubungkan dengan database melalui DAO. Private final user DAO. Ini DAO untuk akses data user. Is username valid yaitu validasi username minimal 4 karakter atau tidak kosong. Is full name valid yaitu validasi nama lengkap tidak kosong. Is password valid yaitu validasi password minimal 8 karakter yang harus cocok dengan konfirmasi. Lalu is username taken yaitu mengecek apakah username sudah digunakan di database. Lalu register user yaitu mendaftarkan user baru ke database setelah mengekskripsi password dengan SHA-2. Selanjutnya adalah folder views. Pertama adalah edit profile. Ini adalah tampilan untuk edit profile. Ini untuk membuat tampilan form untuk mengedit profile pengguna. Ini ada vbox untuk jarak antar komponen yaitu 10px dan padding sebanyak 20px. Disable agar tidak bisa digunakan. Ini adalah file username. Ini adalah kolom username yaitu username tidak bisa diedit. Ini untuk nama pengguna, ini untuk password baru. Ini untuk fungsi password tidak terlihat dan bisa dilihat, show password dan hide password. Nah, ini untuk tombol simpan dan tutup. Ini nama lengkap wajib diisi, password baru minimal 8 karakter. Lalu untuk login view merupakan tampilan UI untuk proses login pengguna ke aplikasi, yaitu menyajikan input username dan password serta tombol login dan register. Ini untuk komponen input, ini tombol aksi yaitu login button dan register button. Ini untuk view model untuk menangani logika login. Ini untuk konstruktur utama untuk membangun UI login, panel kiri. Lalu untuk panel kiri berisi logo dan nama aplikasi. Yang berwarna biru ini untuk logo. Ini untuk label nama dan deskripsi aplikasi. Dan panel kanan berisi form login yaitu username dan password. Ini untuk input username, ini untuk input password. Ini tombol
toggle visibilitas password, yaitu bisa show dan hide password. Ini untuk menangani aksi saat tombol login ditekan, yaitu validasi input cek user di database, lalu arahkan ke main view jika sukses. Jadi jika sukses login, maka akan diarahkan ke main view. Ini fungsi untuk menampilkan alert dengan pesan tertentu jika terdapat salah dalam memasukkan username atau password. Selanjutnya adalah main view. Main view ini yaitu merupakan tampilan utama setelah user login, menampilkan preview folder, password, toolbar, dan area konten utama. Konstruktur utama menerima stage dan user aktif. Pada panel konten kiri yaitu berisi search, preview, folder, dan password. Lalu preview untuk navigasi folder dan password. Ini untuk kustomisasi tampilan dan drag and drop pada preview. Set on drag detected yaitu drag password untuk pindah folder. Set on drag over yaitu deteksi drag di drop di folder. Set on drag drop yaitu drop password ke folder. Lalu preview set on mouse click yaitu aksi klik 2 kali atau double klik pada password, lalu akan memunculkan buka password secara detail. Ini untuk search box yaitu pencarian. Pada panel kanan berisi toolbar dan konten utama. Terdapat button add folder, add password, edit profile, dan logout. Lalu terdapat konten awal yaitu sambutan untuk menyambut pengguna yaitu selamat datang, dan dilanjutkan oleh get full name pengguna. Lalu untuk ini adalah show add folder dialog, yaitu dialog untuk menambahkan folder baru. Show add password form yaitu untuk menampilkan form tambah password. Show edit profile form yaitu menampilkan form edit profile. Show alert yaitu untuk menampilkan alert sederhana. Selanjutnya adalah password form view. Public static vbox create yaitu untuk overload method create tanpa callback on save. Dan ini yaitu fungsi utama yang memuat tampilan form tambah atau edit password. Ini untuk field input akun, username, dan password. Ini untuk fungsi show dan hide password. Ini untuk decrypt password jika mode edit. Lalu ini adalah untuk kategori box itu. Lalu terdapat tabel additional info. Ini untuk ambil data additional info dari database dan dimasukkan ke dalam tabel. Ini adalah button untuk tambah atau hapus baris info tambahan. Ini button aksi yaitu edit, save, dan copy password. Lalu saat mode edit, maka form akan dinonaktifkan. Dan apabila saat tombol edit ditekan, maka form akan diaktifkan. Ini set on action yaitu aksi tombol untuk save. Ini untuk ambil input user. Lalu validasi melalui view model. Ini ambil folder ID dari DAO. Ini untuk simpan password dan additional info via view model. Set copy button set on action yaitu aksi tombol copy password ke clipboard. Ini untuk tampilan layout form ke grid menggunakan grid pane. Selanjutnya adalah register view. Pertama adalah komponen utama tampilan yaitu footer pane. Ini untuk input file untuk username dan nama lengkap. Terdapat dua versi yaitu password tersembunyi dan terlihat untuk password dan konfirmasi password. Ini untuk tombol untuk mendaftar dan kembali ke login. Public register view yaitu konstruktur utama register view yang membangun seluruh tampilan form. Pada panel kiri yaitu berisi logo dan nama aplikasi. Dan panel kanan berisi form login yaitu
berisi register, username, insert username, full name, password, dan confirm password. Handle register yaitu fungsi untuk menangani proses registrasi. Lalu show alert yaitu fungsi untuk menampilkan alert informasi. Get view yaitu metode untuk mengambil elemen tampilan agar bisa ditampilkan di scene. Sekian video presentasi proyek akhir mata kuliah PPO dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.